Kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Sebab sekalipun kami belum melihat, hari ini kami memilih untuk tetap percaya. Terima kasih Yesusku, kami menyembah Allah yang hidup. Ku menyembah Raja mulia yang berkuasa atas segalanya. Ku menyembah Yesus kuatku yang berkuasa atas hidupku. Sungguh ku percaya Tuhan, sungguh ku percaya akan kebaikan-Mu. Aku tenang, aku menang, sebab Kau yang berperang bagiku. Aku aman dan ku bertahan, sebab Kau tempat perlindungan hidupku. Aku tenang, aku menang, sebab Kau yang berperang bagiku. Aku aman dan ku bertahan, sebab Kau tempat perlindungan di hidupku. Sekalipun haleluya, kami mau katakan sekalipun ku tak melihat, sekalipun ku tak melihat, ku memilih untuk tetap melangkah, karena Engkau ada bagiku, yang bertahta di hidupku. Sekalipun ku tak melihat, ku memilih untuk tetap melangkah, karena Engkau ada bagiku, yang bertahta di hidupku. Kau kemenanganku. Aku tenang, aku menang, sebab Kau yang berperang bagiku. Aku aman dan ku bertahan, sebab Kau tempat perlindungan hidupku. Aku tenang, aku menang, sebab Kau yang berperang bagiku. Aku aman dan ku bertahan, sebab Kau tempat
memilih untuk tetap percaya Tuhan. Kami memilih untuk tetap melangkah. Asal Kau bersama dengan kami, asal Kau beserta dengan kami Tuhan. Kami aman, kami tenang, kami bertahan. Kau menuntun hidup kami. Dengan iman kami nyatakan Kau kemenangan kami Tuhan. Shalom saudara-saudara, kembali di renungan kita pada hari ini. Dan renungan kita pada hari ini dari Kejadian 20. Sedikit konteks bahwa ini menceritakan Abimelek, Raja Gerar yang menanyakan statusnya si Sarah dan Abraham ini. Lalu di sini tuh Abraham ketakutan dibunuh, makanya akhirnya dia bilang ini saudaraku. Dan sebenarnya kalau di tengah-tengah waktu Abimelek tuh nanti ada menanyain, kenapa sih kamu kok bohong gitu. Terus Abraham tuh bilang kayak, oh enggak, emang bener kok dia ini saudaraku. Dan sebenarnya dalam silsilah memang Abraham sama Sarah ini masih saudara. Tapi yang kita boleh pelajarin bahwa intensinya Abraham ngomong gitu itu karena dia ketakutan dibunuh, makanya akhirnya itu jadi sebuah kebohongan. Dan kita sekali lagi kita mau menyatakan bahwa kebenaran tuh nggak setengah-setengah. Kebenaran ya kebenaran, nggak bisa dikorting, nggak bisa aku kan setengah ngomong benar, setengah ya udahlah. Kebenaran ya kebenaran. Tapi ternyata kita boleh belajar bahwa kadang ketakutan tuh membuat kita menyembunyikan kebenaran dan malah memilih untuk melakukan pelanggaran. Tapi hari ini kita mau sedikit belajar justru dari respon hatinya Abimelek. Waktu Abimelek kan akhirnya dia ambil Sarah ini karena oh ya ini saudaranya. Dan Tuhan tegur Abimelek dengan ternyata ada wabah di warga-warga dan istananya. Mereka nggak bisa memiliki keturunan, wanita-wanitanya dikatakan mandul. Dan suatu hari Tuhan muncul dalam mimpinya Abimelek. Dan kalau kita ngelihat di Kejadian 20 ayat 3, 4, ayat 5, itu intinya ada percakapannya Abimelek dan Tuhan bahwa kayak Tuhan bilang, firman-Nya bilang, engkau harus mati karena perempuan itu telah bersuami. Terus Abimelek di sini bilang, loh, si Abraham kan bilang itu saudaranya, bahkan wanita itu Sarah bilang itu juga saudaranya. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Di ayat 6-nya, lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Di sini ada dikatakan, iya aku tahu engkau tulus hati. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk tidak berbuat dosa terhadap aku. Di sini Tuhan mencegah, atau kata lainnya Tuhan mau menjaga, sehingga justru karena Tuhan tahu Abimelek nggak tahu, tapi di sini Tuhan menegur karena Tuhan mau menjaga. Tuhan mau mencegah Abimelek nggak semakin jatuh ke dalam dosa. Dan ternyata inilah yang penting waktu Tuhan kadang menegur kita, kadang Tuhan mau mencegah kita untuk kita nggak jatuh ke dalam dosa. Mungkin kadang kita ngerasa, ya tapi kan ini aku nggak tahu Tuhan, ini aku nggak tahu, ternyata oh ini salah, oh ini aku nggak tahu, ini aku nggak ngerti dan lain sebagainya. Kita juga harus peka, Tuhan juga pakai berbagai cara kadang untuk menjaga kita, menegur kita, mencegah kita justru nggak jatuh lebih dalam lagi, tapi berbalik dari jalan yang salah kembali kepada jalan yang benar. Dan kita harus bisa membedakan ini, salah langkah karena nggak tahu, tapi jangan sampai kita udah tahu salah tapi tetap melangkah. Dan apa yang menarik di sini, waktu Tuhan bilang di ayat 7-nya, jadi sekarang oke, Abimelek, kembalikan istri orang itu, sebab dia seorang nabi, ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Dan di sini respon hatinya Abimelek di ayat 8, keesokan harinya pagi-pagi.
itu Abimelek langsung melakukan semua yang Tuhan minta, yang Tuhan suruh. Di sini dikatakan keesokan harinya pagi-pagi. Dan yang respon hati luar biasa dari Abimelek adalah Abimelek tidak menunda ketaatannya. Waktu Tuhan menegur dia dan Abimelek mau kembali kepada jalan yang benar. Dan kalau kita tahu di sini setelah Abimelek kembalikan Sarah, dia juga mempersembahkan persembahan ke Abraham, ke Sarah. Dikatakan terus Abimelek ini minta Abraham doain. Dan di ayat 17, lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Ketika Tuhan menegur untuk menjaga kita dan kita meresponi dengan ketaatan, Tuhan juga memulihkan keadaan kita. Hari ini maukah kita punya respon hati, ketaatan yang langsung, sehingga kita nggak terjerumus dan lebih jatuh lagi dalam dosa, tetapi kita kembali kepada jalan kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Biarlah kami mau belajar hari ini memiliki respon hati yang mau taat, sehingga ketika Engkau menegur kami, mengingatkan kami kembali dari jalan kami yang salah, kembali kepada jalan kebenaran. Engkau tolong setiap kami Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kejadian 20. Abraham dan Abimelek. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah, istrinya, "Dia saudaraku," maka Abimelek, raja Gerar, menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, 'Dia saudaraku,' dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, 'Ia saudaraku.' Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau." Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka, lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu, maka engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini, tentulah aku akan dibunuh karena isteriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi isteriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada isteriku, 'Tunjukkanlah kasihmu kepadaku,' yakni, katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku." Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, "Negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka." Lalu katanya kepada Sarah, "Telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan." Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu.